Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Rahman Nabila, kelas R3P dengan NPM 2021 1450 1098. Di sini saya akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial? Manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Dalam hubungan masyarakat, manusia tidak dapat berdiri sendiri. Namun, manusia juga perlu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan material atau imaterial. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam materi manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga memiliki kepribadian serta pola tingkah laku spesifik di dirinya. Yang kedua, manusia sebagai individu selalu berada di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus mematangkan untuk menjadi pribadi yang prosesnya memerlukan lingkungan yang dapat membentuk pribadinya. Yang ketiga, namun tidak semua lingkungan menjadi faktor pendukung pembentukan pribadi, tetapi ada kalanya menjadi penghambat proses pembentukan pribadi. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak bisa disebut sebagai individu. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama, walaupun terlahir sebagai kembar. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Seorang individu adalah perpaduan antara satu, faktor genotip atau faktor yang dibawa sejak lahir atau faktor keturunan. Yang kedua, faktor fenotip atau faktor lingkungan. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya. Lingkungan sosial merujuk pada lingkungan di mana seorang individu melakukan interaksi sosial. Kita melakukan interaksi sosial dengan anggota keluarga, dengan teman, dan kelompok sosial yang lebih besar. Karakteristik yang khas dari seseorang disebut kepribadian adalah hasil interaksi dari faktor genotip dan fenotip. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi manusia sebagai makhluk sosial. Dalam konteks sosial, setiap orang akan mengenal orang lain, oleh karena itu, perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Dalam konteks manusia, makhluk sosial, karena ada dorongan untuk berhubungan interaksi dengan orang lain, ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain, kebutuhan untuk berteman dengan orang didasari atas kesamaan ciri atau kepentingannya. Manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena yang pertama, manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, potensi manusia akan berkembang bila berada di tengah-tengah masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.